Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Agustina Tawaluyan dengan NIM 2280200025 dari kelas A 2020 Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum alat peraga resonansi gelombang bunyi dari berbagai jurnal, dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika di sekolah. Dengan dosen pengampu Budina Rahmi-Dharma, MPD. Alat peraga adalah suatu benda asli dan Alat peraga adalah suatu benda asli dan benda tiruan yang digunakan dalam proses belajar mengajar, yang menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir abstrak bagi peserta didik. Resonansi bunyi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Jurnal pertama yang saya dapatkan yaitu Journal Development of an ICT-Based Air Column Resonance Learning Media dari Eka Purjiyanta, Langlang Handayani, Patut Marwonto. Journal of Physics Conference Series. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan cara membuat nada yang dapat menggantikan garpu talas suara, menggambarkan gelombang suara yang terjadi di resonansi pertama, kedua, dan ketiga, serta menentukan kecepatan suara masuk udara, dan disimpulkan bahwa nada pengganti suara garpu tala dapat dibuat dengan menggunakan perangkat lunak Audacity. Kelebihan dari alat peraga yang dikembangkan oleh jurnal ini yaitu sumber suaranya memiliki kestabilan. Resonansi suara yang direkam adalah resonansi pertama, kedua, dan ketiga juga memiliki kestabilan. Kekurangan dari alat peraga yang digunakan dalam jurnal ini yaitu bentuk suara gelombang antinode pada 1, 2, dan 3 resonansi dengan menggunakan frekuensi menghasilkan tidak stabil. Hal ini disebabkan bunyinya yang dipengaruhi oleh suara dari luar sistem, serta bentuknya yang tidak menarik untuk dilakukan untuk di percobaan. Jurnal kedua yaitu berjudul Penerapan Aplikasi Tone Generator pada Eksperimen Resonansi Bunyi by Hamdani. Penelitian ini digunakan untuk menguji kelayakan aplikasi tone generator sebagai pengganti sumber bunyi pada percobaan resonansi. Kelebihan dari alat peraga yang digunakan dalam jurnal ini yaitu aplikasi tone generator layak digunakan dan mudah dipahami bagi praktikum. Dan caranya aplikasi ini mengikuti era zaman sekarang. Kekurangannya kurang tepat dan presisi dalam penentuan skala pada tabung ketika resonansi di dalam tabung terjadi, serta bentuknya yang kurang menarik. Jurnal ketiga yaitu berjudul Pengembangan Kit Tabung Resonansi berbantuan aplikasi Physics Toolbook Sensor Suite sebagai media pembelajaran gelombang bunyi dari Muhammad Iqbal Syauqi Imam Sucahyo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kelayakan media pembelajaran berupa kit percobaan tabung resonansi dengan berbantuan aplikasi Physics Toolbook Sensor Suite pada materi gelombang bunyi. Kelebihan dari alat peraga yang digunakan dalam jurnal ini yaitu kit tabung resonansi yang dikembangkan untuk materi ini sangat praktis dan mudah didapat. Kekurangannya yaitu kurangnya menarik dari bentuk alat peraga ini.
Jurnal selanjutnya yaitu berjudul Pengembangan Alat Peraga Resonansi dan Efek Doppler berbasis sound card, PC, atau laptop untuk meningkatkan motivasi belajar fisika siswa SMA dari Muhammad Kaisar Haisi, Ahmed Astra, Ervan Handoko. Proskling Seminar Nasional Fisika Volume 4 nomor 2 halaman 87-92. Alat peraga resonansi pada alat peraga yang dikembangkan oleh jurnal ini terbuat dari kaca Pyrex dan sumber bunyi menggunakan speaker. Sedangkan untuk menampilkan bentuk gelombang digunakan software Audacity atau Scope. Kelebihan dari alat peraga yang digunakan Kelebihan dari alat peraga yang dikembangkan oleh jurnal ini. Dikembangkan oleh jurnal ini yaitu pengembangan alat peraga resonansi dan efek Doppler berbasis sound card PC ini sangat memudahkan siswa karena bendanya yang dapat mudah dicari. Kekurangannya yaitu kurangnya variasi menarik, serta alat ini juga dikembangkan untuk membuktikan efek Doppler. Jurnal selanjutnya yaitu berjudul Pengembangan Alat Peraga Tabung Resonansi Bunyi untuk Siswa Tunanetra kelas 8 di MTS LBA Yaketunis, Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan alat peraga tabung resonansi bunyi untuk siswa tunanetra. Kelebihan dari alat peraga yang dikembangkan oleh jurnal ini yaitu kualitas alat peraga sangat bagus dan alat yang mudah dicari. Kekurangannya, produk yang dikembangkan hanya mencakup satu kompetensi dasar, yaitu gelombang bunyi. Penelitian ini juga pada praktikum juga membutuhkan dana besar untuk mendapatkan produknya. Selanjutnya yaitu jurnal internasional. Jurnal internasional yang saya dapat yaitu berjudul Development of Experimental Set on Resonance of Sound Using Smartphone and Polyvinyl Chloride PVC Tube dari Tawacet Nakchuai Prasang Kesaratikon and Sweet Kong Dapakde. Makalah penelitian ini memaparkan pengembangan perangkat eksperimen pada resonansi suara menggunakan smartphone dan tabung polivinil klorida, serta memakai aplikasi Pipox dan Oscilloscope. Kelebihan dari alat peraga yang dikembangkan oleh jurnal ini yaitu memakai Android dan iOS dengan handphone dan jack mikrofon bisa menjadi sumber. Kekurangannya yaitu performa sensornya tergantung pada smartphone atau handphone, serta ukur tingkat intensitas suara ini juga digunakan dalam smartphone tergantung pada versi sistem operasi yang didukung. Ini daftar pustaka dari beberapa jurnal yang sudah saya bacakan tadi. Alat peraga yang akan saya kembangkan yaitu sebagai berikut. Di dalam gambar tersebut, saya akan memakai mikrofon, batang kendali, tabung utama, PFC atau pipa, speaker, catu daya, dan software, dan saya akan memakai. Untuk mengembangkannya, saya akan memakai aplikasi Pipox dan Oscilloscope serta
dan tone generator, karena saya ingin membuktikan bahwa aplikasi-aplikasi tersebut dapat digunakan di era yang sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.